itu kan memerdekakan negaranya sendiri. Itu. Tapi anehnya pejabat-pejabat di Indonesia ini sewot semua. Apa sewotnya? Hati-hati. Kemenangan Taliban akan memicu gerakan radikalisasi di Indonesia. Ketakutan, paranoid. Tapi anehnya kemarin, ekspor Indonesia ke Afghanistan naik drastis 351% lebih. Sehingga akhirnya pejabat-pejabat kita berubah statementnya. Jadi Taliban tidak radikal. Astagfirullah. Jadi mindsetnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan jazakallah khair kepada Dr. Aris. Alhamdulillah hari Selasa yang lalu beliau mengoperasi saya di rumah sakit RSI, Rumah Sakit Aisyah, Jalan Sulawesi. Saya waktu itu ngira hernia. Tapi ternyata setelah masuk ruang operasi, beliau mendeteksi ternyata abses. Jadi terus baru ingat saya, ini istilahnya oleh-oleh dari Jeddah. Ketika saya dioperasi 1 bulan, dioperasi di Rumah Sakit King Fahd Jeddah, Saudi Arabia, karena ada operasi intelijen Mossad. Saya diracun di pesawat Garuda, sehingga akhirnya qadarullah, semua pertolongan Allah, kepala saya dibor 2 untuk ngambil racun itu. Kemudian di endoskopi, dipasang clamping di otak saya. Jadi ada robekan. Jadi diklip. Jadi waktu itu oleh perawatnya dikira ini sebenarnya itu alami, tidak boleh ditutup. Sama perawatnya diobati, akhirnya tertutup. Sehingga sampai Malang, sudah saya CT scan di rumah sakit Lavalet. Saya kepingin melihat klipnya yang dipasang di otak saya itu seberapa besar gitu. Ternyata besarnya seperti mata ikan. Itu. Tapi sudah jadi daging. Sudah. Artinya sudah, biasanya dulu pasca operasi masuk detektor di bandara mesti bunyi itu. Sehingga sampai suruh mundur lagi, maju lagi, bunyi didit. Mundur lagi, maju lagi, didit. Padahal sudah semua diperiksa tidak ada, ya adanya di otak. Akhirnya saya beritahu itu habis operasi. Nah, itu tidak saya rasakan. Jadi dari 2012 baru ketemu penyakitnya 2021. Alhamdulillah, Dr. Aris, beliau dulu takmir ya, jadi takmir Al-Ghifari. Alhamdulillah beliau yang mengoperasi mulai siang ya sampai menjelang asar baru selesai. Jadi disobek, ada yang dilubangi ya, ngambil itunya. Jadi selesai operasi saya ditunjuki sama Dr. Aris, Ustadz ini lesak plastik. Jadi tangan beliau masih bercolometan darah. Alhamdulillah. Saya kira hernia, ternyata enggak. Jadi yang saya anggap hernia itu ternyata itu radang. Jadi bukan hernia, tapi abses. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair pada Dr. Aris, sehingga kemarin sempat 1 minggu lebih recovery, sehingga Kamis kedua kemarin libur.
Kemis kedua kemarin libur di sini. Baru Kemis ketiga ini baru mulai aktif kembali. Tapi sebelum operasi itu padahal sudah nahan sakit luar biasa. Tapi karena sudah kadung janji, ada rombongan bakti sosial di lereng Gunung Semeru. Lereng Gunung Semeru, tidak taunya ujian paling akhir, hari Ahadnya, jadi Senin masuk rumah sakit, hari Ahadnya sudah kadung janji, tapi saya tidak nyangka kok kambuh kembali waktu sebelum operasi itu. Sehingga sudah kadung janji, akhirnya saya pakai untuk nahan sakitnya itu pakai karet gitu ya. Pakai celana karet. Sehingga di pondok pesantren di Pujon, dan sudah saya kadang janji akan menyelesaikan 197 slide. Berarti 2 session. Mulai ba'da zuhur sampai menjelang asar, surat asar, ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Baru selesai. Alhamdulillah, tentang pergerakan komunis di Indonesia. Alhamdulillah selesai ujian terakhir, sudah menjelang masuk rumah sakit. Alhamdulillah Allah beri kemudahan waktu operasi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Jadi kita cukup prihatin terhadap statement pejabat-pejabat di Indonesia ketika Taliban berhasil mengalahkan kekuatan adidaya yang kedua yaitu Amerika bersama sekutunya dan NATO ditambah Rusia waktu itu. Gabungan NATO, Amerika dan Rusia berhasil dikalahkan oleh Taliban. Otomatis itu kan memerdekakan negaranya sendiri. Itu. Tapi anehnya pejabat-pejabat di Indonesia ini sewot semua. Ya. Apa sewotnya? Hati-hati. Kemenangan Taliban akan memicu gerakan radikalisasi di Indonesia. Sehingga akhirnya murid-murid Syekh Abdul Azam rahimahullah ditangkapi semua, ratusan itu di Indonesia, termasuk di Malang. Termasuk yang di Malang. Ratusan ditangkap semuanya. Ketakutan, paranoid. Tapi anehnya kemarin, ekspor Indonesia ke Afghanistan naik drastis 351% lebih. Sehingga akhirnya pejabat-pejabat kita berubah statementnya. Jadi Taliban tidak radikal. Astagfirullah. Jadi mindsetnya sudah matrek. Pejabat-pejabat kita itu mindsetnya sudah matrek, sudah materialistik. Prihatin kita ini. Sehingga akhirnya jangan kaget. Di era pandemi, pejabat-pejabat kita semakin kaya. Kekayaannya semakin melambung. Sementara rakyatnya semakin miskin. Nah ini. Sampai akhirnya pakar IT Pak Roy Suryo, ayo kita minta info ke Bapak Presiden bagaimana caranya pejabat di era pandemik ini menaikkan kekayaannya. Padahal ini kan era keprihatinan. Tapi ternyata dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat kita untuk menambah harta kekayaan di era pandemik. Astagfirullah. Inilah zaman edan. Nek ora edan, ora keteman. Ya. Ini sudah zaman terbalik semuanya. Contoh, ini sudah DPO KPK. Ya kan? Sudah masuk DPO KPK. Buron.
yang merugikan keuangan negara. Yang nangkap diberi sanksi. Yang nangkap itu diberi sanksi, dipecat. Sementara yang ditangkap bebas. Astagfirullah. Inilah Indonesia zaman now. Astagfirullah, kita prihatin. Dan ini jangan diteruskan seperti ini. Ulama harus tampil berada di garda terdepan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya masih ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqul lakum rubil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an tutafala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya kamu disuruh oleh Allah untuk mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak akan lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah. Permohonan kita sudah tidak lagi direspon oleh Allah. Itu terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat. Itu terjadi bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Tapi itu terjadi manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya satu-satunya ulama yang paling getol menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang paling dimusuhi oleh negara. Siapa itu? Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana dicari-cari bagaimana supaya beliau masuk penjara selama-lamanya. Ya salli wa sallim